Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu. Jumpa lagi di podcast Bawaslu Banyumas Ngobrol di edisi spesial Ngobrol Pengawasan. Podcast terbaik segalaksi Bima Raya. Berikan tepuk tangan, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febran Valentino. Saya sebagai host di sini dan akan menemani waktu ngabuburit sobat Bawor di luar sana. Bersama kita sudah hadir narasumber hebat, narasumber yang menginspiratif, dan beliau juga bisa dibilang sebagai motor penggerak di Bawaslu Kabupaten Banyumas. Tidak lain yang bukan yaitu Bapak Nunus Danianto selaku Kepala Sekretariat di Bawaslu Kabupaten Banyumas. Halo Pak Nunus, selamat sore Halo, Bapak. selamat sore. Alhamdulillah. Gimana Mas Febrian? Sehat juga Alhamdulillah semuanya? Bapak sehat. Semoga Puasanya sehat. masih lancar. Alhamdulillah Pak, belum bolong sih Pak kebetulan. Semoga sehat selalu nih Pak dan tetap Siap-siap. semangat Amin. menjalankan Nggih. ibadah suci Iya. Ramadan. Demikian pula juga buat teman-teman ya, sahabat Bawaslu, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga bulan ini dapat memberikan peningkatan iman dan takwa, dan semuanya mendapatkan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Nah, jadi Iya. pada sore hari ini Pak, sambil menunggu waktu berbuka puasa, kita kan berdiskusi santai Pak. Ngabuburit kita ya. Ngabuburit Pak. Tapi obrolan ini juga lumayan berbobot Pak, karena pada sore hari ini kita akan mengulik sedikit tentang dapur Bawaslu Kabupaten Banyumas. Bawaslu. Karena sesuai dengan Menarik. tema kita pada hari ini Pak. Ya. Jadi tema kita pada hari ini itu membangun budaya disiplin dan tanggung jawab di Bawaslu Kabupaten Banyumas. Oke. Pak. Oke. Nah, ngomongin disiplin nih Pak. Kadang tuh disiplin itu sangat mudah diucapkan, tapi sangat sulit Pak dilakukan. Nah, menurut Pak Nunus nih, apa sih definisi disiplin itu sendiri? Apakah hanya cukup berangkat kerja jam 8, pulang jam 4 sore? Atau ada makna yang lebih dalam Pak dari disiplin itu Pak? Monggo Pak, silakan. Disiplin ya, disiplin. Coba kita kulik lagi. Kita bicara disiplin. Kalau kita perhatikan tingkatannya memang sepemahaman saya itu ada 4 ya. Jadi ketika garis tingkatan di atasnya lagi menjadi sebuah bidang, naik lagi kita menjadi sebuah bangunan, dan yang paling tinggi kasarnya itu adalah kita bicaranya sebuah ruang. Nah, kalau kita sudah bicara sebuah ruang, kedisiplinan itu hubungannya sudah bukan bicara masalah perform atau endaknya kita di kantor, ataupun bicaranya hubungan kita dengan manusia. Tapi ketika kita sudah bicara ruang, hubungan kita sudah dengan Sang Pencipta. Itu Mas. Jadi artinya bagaimana kita meresapi awal mula kita diciptakan di dunia. Ini ketika bicara disiplin ya, karena disiplin ilmu itu banyak turunannya. Tapi awal muasalnya itu dari itu dulu kita. Hubungan kita dengan Sang Pencipta. Kan seperti itu enggak kan? Menarik Pak. Iya, betul. Misalnya pernah ngendikan bahwasanya, coba Mas Upi ingat enggak dulu kita pas lagi di sekolah, dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya kan? Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Salah satunya disiplinan kita juga merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah. Ya, itu sebagai contohnya tadi Mas Febri sudah menyebutkan, apakah kita masuk satu hari itu bekerja selama 8 jam, ya kan? Terus kemudian kita tidak hanya cuma masuk 8 jam, tapi kita juga melaksanakan tugas-tugas apa yang sudah diberikan kepada kita, kan begitu kan? Nah, itu ketika kita bicara ruang. Nah, bicara bangunan ya ini, ketika bicara bangunan berarti kita masuk dalam sebuah tubuh organisasi. Nah, kita di sini di Bawaslu nih. Nah, ini di bangunan di Bawaslu ini, bagaimana kita menerapkan kedisiplinan itu? Seperti itu kan? Iya, betul Pak. Nah, ini turun lagi ke bawah, bicara bidang. Ya, kita bicara bidang, nah berarti ini tinggal hubungan kerja kita di kantor. Nah, bicara garis dan titik, nah itu baru kita kembali ke personal, ya, kembali ke individu kita. Karena apapun disiplin ilmunya,
baik itu manajemen, baik itu birokrasi, baik itu politik, baik itu organisasi, kita semuanya tahulah titik paling tengah dari semuanya itu adalah sumber daya manusia. Jadi kembali ke diri kita. diri kita. Betul sekali. Menarik ya, berarti Iya. secara tidak langsung ini disiplin juga berkaitan langsung dengan sang pencipta gitu. Harus gitu. harus sekali. Karena mau gimana pun yang mengontrol diri kita kan hanya diri kita sendiri. Betul. Selesai itu Mas. Kalau itu kita pandangannya sudah itu. Oke, yang saya jelaskan tadi akan berurutan ya. Yang tadi awal itu titik, garis, terus kemudian bidang, ruang. terus kemudian bangunan, terus kemudian terakhir adalah ruang. Nah, nanti akan ada penjelasan lagi dari ruang ke bangunan, terus ke bidang, garis, dan titik. Itu yang tadi saya sebutkan. Titik itu kembali ke berarti turun temurun diri Pak. kita. Iya, ini hubungan ini harus on, ini harus clear ini. Ketika itu kita sudah bisa meresapi ke dalam diri kita sendiri bahwasanya disiplin kita itu bukan untuk manusia-manusia yang ada di kantor, tapi langsung hubungan dengan yang di atas. Selesai. Kita mau masuk nih, tadi Mas Febri bilang ya, apakah hanya cuma masuk 8 jam dan sebagainya. Kita ada aturan tertulis bahwasanya jam kerja pada saat di bulan puasa jam 07.30 sampai dengan jam 3, ya kan? Ketika kita sudah langsung ngeklik dengan yang di atas sana, kita mau masuk jam 8 aja rasanya waduh, seperti ada yang mengawasi dan sebagainya. Itu disiplin kita. Iya. Jadi mari kita mencoba selalu tanamkan di alam bawah sadar kita bahwasanya hubungan kita itu 3 elemennya terkait. Iya. Nah, tadi kita cerita tuh. Coba kalau sama manusia berarti hablum minanas. Kalau sama Allah hablum minallah. Ada satu lagi. Nah, hablum minanas itu hubungan kita dengan antar sesama manusia. Nih, contoh kita di organisasi, ya kan? Yang kedua tadi hablum minallah, hubungan kita dengan sang pencipta. Nah, sekarang itu yang saya tadi cerita, dari titik ke ruang, ini kita dari ruang ke titik, ya kan? Hablum minan nafs, hubungan dengan diri kita minanas. Kalau tadi kan minanas, kalau ini kan nafsahu, ya kan? Sepertinya juga Mas Febri sudah pirsa atau sudah tahu nafsahunya kita bagaimana. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal diri kita, lebih mengenal diri kita, akan lebih dekat dengan sang pencipta, dekat dengan Allah, ya kan? Titik ke ruang, ruang ke titik. Ini di tengah-tengah ini kosong, sudah selesai. Kalau ini hubungan ini dari titik ke ruang, ruang ke titik, kita sudah selesai, aman semuanya. Mau ditempatkan di Bawaslu, mau ditempatkan di mana kementerian apa, mau ditempatkan di dinas apa, kayak gitu, clear kita bicara masalah disiplin. Berarti bisa saya simpulkan bahwa disiplin ini dari diri kita sendiri lah. Betul. Terus, kita secara langsung kita harus hubungan diri ke sang pencipta. Harus, itu kunci utama. Ketika kita sudah terhubung dengan sang pencipta, otomatis yang 3 tadi ini clear, sudah terhubung. Sudah clear, insya Allah sudah clear. Hanya memang perlu kita ketahui bersama bahwasanya bicara masalah disiplin ya. Disiplin ada bicara internal maupun eksternal. Ketika bicara internal berarti memang sudah bawaan dari diri kita, ya kan? Cuma bawaan dari diri kita itu kan tidak selalu selamanya benar, ya kan? Nah, jadi bicara masalah benar salah itu kami jelaskan, ada benar menurut saya pribadi, ya, menurut Mas Febri pribadi, ya kan? Benar menurut umum, benar menurut negara, benar menurut agama, benar lagi menurut Allah.
begitu. Ketika kita bicara disiplin tadi yang faktor internal dan eksternal. Ketika kita bicara faktor eksternal, berarti kan di luar diri kita nih. Iya betul Pak. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan kedisiplinan itu? Dengan cara ada pelatihan kah? Ya, training need assessment lah. Kalau bahasa diklatnya itu orang bilang training need assessment, analisis kebutuhan diklat berkaitan dengan peningkatan kapasitas kedisiplinan pegawai Bawaslu. Contoh, misal, ya kan? Di situ ada beberapa tahapan lagi. Ada tahap penanaman norma-norma disiplin. Terus kemudian setelah ditanam itu kita melihat pertumbuhannya seperti apa. Ya, ini konsepnya kembali lagi ke alam kan. Penanaman, terus kemudian pertumbuhan, ya, terus kemudian perkembangan. Nah, setelah dia tumbuh, perkembangannya menjadi seperti apa? Kan begitu. Nah, setelah itu baru pendewasaan. Kita tanam, kita pupuk, ya, lihat tumbuhnya seperti apa, ya kan? Nah, setelah tumbuhnya seperti apa untuk mencapai apa yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, contoh ada dahan yang patah atau apa, kita rapikan, itu pertumbuhan. Setelah sudah tumbuh kita rasa pas, tinggal kita melihat perkembangannya bagaimana, ya kan? Ketika perkembangannya itu sudah bagus, tinggal pendewasaan, balik lagi ke manusianya itu lagi, kan begitu ya kan? Berarti ada 4 tahapan nih Pak. Iya dong, kita harus penanaman dulu, ya kan? Ya, habis itu masuk Pertumbuhan, perkembangan, pendewasaan. Karena kedisiplinan itu memang bukan bicara masalah feodalisme ya, tapi memang sesuatu yang harus dipaksakan. Ya, perlu dilatih nih Pak. betul sekali, sangat perlu dilatih, dan itu latihan awal itu kita tidak harus dalam porsi berat, ya kan? Kita harus dipaksakan. Ketika sudah dipaksakan, kita pasti akan merasa terpaksa ya. Iya betul Pak. Ya kan? Iya, Lama-lama jadi kebiasaan. Betul Pak. betul sekali. Pinter Mas Febri. Jadi harus dipaksakan, walaupun kita merasa terpaksa, tapi insya Allah dengan diniati tadi beribadah, ya kan? Segala sesuatunya nanti kita akan menjadi terbiasa. Ketika kita sudah terbiasa dengan diri kita sendiri itu, terus kemudian itu akan berkembang menjadi pola organisasi. Pola disiplinnya bukan disiplin pribadi lagi, disiplin organisasi. Ya, ketika sudah tercipta disiplin organisasi, kemudian muncullah nanti ada disiplin sosial. Sosial nih Pak. Iya, disiplin kan lebih luas lagi nih, disiplin sosial. Nah, ini untuk mencakup dalam tataran NKRI ini, nah baru itu kita disiplin bernegara. Kan seperti itu, Mas. Ya kan? Tapi ada tahapannya nanti. Ya, makanya kita mencoba untuk menggali potensi dari masing-masing teman-teman yang ada di Bawaslu ini, supaya bisa mencapai di peak performance, ya, peak performance. Saya yakin sekali bahwasanya teman-teman Bawaslu sangat luar biasa. Ini juga saya bicara tidak hanya kali ini, karena perjalanan saya dari tahun 2024 diperbantukan di Bawaslu sebagai staf teknis. Pada saat itu tahapan pemilu kada 2024 nih Pak. 2024. Nah, saya mencoba untuk ngeblend ya, menyatu dengan teman-teman Bawaslu dengan berbagai macam karakteristiknya, dengan berbagai macam potensinya. Saya pikir ini ketika teman-teman sampai pada performan yang masuk on fire ya, masing-masing itu on fire, Bawaslu Banyumas sangat luar biasa. Betul. Oke, berarti ini juga menjadi catatan penting bagi teman-teman Bawaslu di luar sana bahwa disiplin itu bisa kita latih mulai dari hal kecil nih Pak. Betul. Nggak mesti harus dari hal besar, karena dari hal kecil itu nanti bisa jadi kebiasaan dan bisa merambah ke hal yang lebih luas lagi. Yes. Oke, sangat menarik nih Pak. Nah, terus ngomongin soal tanggung jawab nih Pak. Kita sering mendengar bahwa kadang tuh praktiknya tanggung jawab itu hanya sekedar
yang penting tugas selesai. Atau ada misal contoh nih, staf bapak dikasih misal dikasih perintah untuk mengerjakan sesuatu, tapi staf ini hanya mengerjakan yang penting selesai atau hanya untuk menggugurkan kewajiban pak. Dalam artian tidak mengerjakannya dengan maksimal, sehingga hasilnya pun kurang membanggakan. Nah, gimana sih untuk bapak ini mendorong Bapak Nunus untuk mendorong staf ini agar memiliki sense of belonging yang tinggi pak? Asik, sense of belonging. Iya, agar hasil kerjanya ini tuh bukan sekedar menggugurkan kewajiban pak, tetapi benar-benar berkualitas dan membanggakan. Monggo pak, gimana pak? Kita mendorong teman-teman supaya tidak hanya yang penting tugas selesai, ya kan? Yang penting tugas selesai. Nah ini kita bicara strata lagi ya. Yang penting tugas selesai berarti ketika kita diberikan tugas yang penting itu ada. Kayak unsurnya unsur ada. Betul kan ya? Terus kemudian yang kedua, satu tingkat di atasnya lagi unsur baik, ya kan? Terus kemudian yang di atasnya lagi unsur sempurna. Artinya bicara sempurna, sempurnanya itu terkait dengan SOP dari kelembagaan, kan begitu kan? Nah, untuk mendorong teman-teman nih supaya udah deh, yang penting tugasnya selesai deh, ya kan? Tanpa memperhatikan contoh, bicara masalah narasi dan sebagainya, tanpa membicarakan susunan kalimat atau diksi, terus kemudian tanpa memperhatikan redaksionalnya seperti apa, kan begitu ya. Terus kemudian tanpa memperhatikan SOP lain yang sudah ditentukan. Nah itu nantinya kita bicara lagi kembali ke reward and punishment, ya kan? Jadi ketika kita bicara seleksi A, disitulah akan muncul. Ya, sekarang Mas Febri, ini kita podcast begini ya. Terus kemudian materi-materi yang Mas Febri siapkan itu udah deh, yang penting materinya masuk, masalah disiplin, masalah apa udah, ya kan? Tapi tidak bisa menggiring opini kita, tidak bisa menggiring alamnya kita itu menuju ke itu tadi yang disebutkan sense of belonging, rasa memiliki. Di mana kita bisa mempunyai rasa memiliki? Itu tadi yang saya sebutkan di awal-awal kita diskusi, ini kan. Jadi kalau pitutur simbah luhur kita dulu pernah ngendikan, ya kan? Iya pak. Hunter Penny, betul? Angrung kepi, angrosowan. Ya, lebih kemarin lagi ada lagi ingarso, sung tulodo, ing madya mangun kaso. Terus kemudian tuturi handaya. Kalau zaman sekarang bilangnya ini, ya, angrung kepi itu rasa memiliki. Ya, angrosowan itu kita berani untuk bertindak, berani untuk koreksi diri kita, ataupun untuk mengoreksi rekan-rekan di lembaga atau di organisasi untuk menuju tahapan yang lebih baik. Ya, sense of belonging ini ketika tidak ditunjang dengan sense of crisis nih, ya, kritis, sikap kita kritis loh. Kita nonsen ketika kita bicara rasa memiliki tapi tidak kritis, ya enggak? Ya, Pak. Kita miliki nih ruang podcast nih, ya, tapi kita enggak kritis. Ada suara yang enggak pas, udah deh biarin aja deh, udah deh, yang penting inilah, yang penting programnya jalan. Nah itu, ya kan? Iya enggak? Ini cuma unsur ada, tapi kan kita tadi mau podcast aja hampir 1,5 jam nih, ngeklik biar soundnya oke, biar tampilannya juga oke, ya, materinya juga kita biar oke. Itu salah satu loh, salah satu unsur sense of crisisnya kita loh, karena kita mempunyai rasa saling memiliki, rasa memiliki, ya enggak? Kalau rasa memilikinya itu ada,
kritisnya kita ada, insya Allah deh untuk program-program ataupun untuk kinerjanya kita, insya Allah kita bisa maksimalkan. Seperti itu Mas Febri. Dari situ kita memiliki rasa tanggung jawab jadinya gitu, Pak. Betul sekali, rasa tanggung jawab. Yang bicara soal tadi Pak, tanggung jawab tadi, apakah rasa memiliki ini itu perlu dibangun melalui komunikasi, terus apresiasi juga, dan keterlibatan juga baik dari pimpinan atau atasan gitu? Oh, enggak Pak? sangat perlu, Saat perlu. sangat perlu, sangat diperlukan. Artinya kita bicara komunikasi, yang namanya komunikasi apa sih? Sekarang kita bicara harafiahnya KBBI deh, komunikasi lah, ya kan? Ya kan, interaksi antara dua belah pihak, ya kan? Nah, kalau misalnya kita di organisasi atau di kedinasan, bicara hubungan antara atasan dan bawahan, ya kan? Nah, kita kan bicaranya kan polanya kan bukannya pola top down, ya kita harus berikan pola bottom up juga. Artinya kita sebagai pimpinan tidak hanya perintah lu harus gini, lu harus gini, lu harus gini, tapi kita juga harus mendengarkan masukan dari bawahan, kan seperti itu ya kan. Ini kan penggabungan yang sangat apa ya, yang sangat seksi nih kalau saya bilang. Kita bicaranya ini kita demokrasi, betul ya? Betul Pak. Di satu sisi kita pegang aturan yang memang mau tidak mau, suka tidak suka itu harus dilaksanakan, kan seperti itu ya kan. Asik ini ritme Bawaslu ini, kalau mau jadi simfoni ini, pimpinan orkestranya ini harus asik nih, iya kan? Iya, yang pegang drum siapa, yang pegang senar siapa, yang pegang trampolin siapa, yang pegang salvet siapa, yang pegang bariton horn siapa, itu jadi musiknya jadinya enak gitu. Nah, ini sebuah analogi saja, tapi prinsipnya adalah sebuah kedisiplinan yang tadi disampaikan, disiplin organisasi, bahwasanya tidak murni hanya dari apa yang pimpinan sampaikan, ya, Tapi juga dari karyawan juga. tapi juga tetap harus dari karyawan, supaya nanti ada itu saya tadi sebutkan, polanya adalah top down dan bottom up. Ketika dua arus ini kita pasti nanti akan ketemu di tengah, bicara secara demokratisnya nih, ya kan. Tapi kan kita juga punya aturan main, ya, kita punya aturan main seperti apa, mari kita laksanakan dengan baik tanpa mengurangi komunikasi dengan teman-teman nih, teman staf, teman subak, ataupun pimpinan, ataupun teman-teman yang lain lah yang ada di lingkup kerja Bawaslu gitu. Harus penting banget, yes, jangan sampai komunikasi macet, ya, harus selalu mengalir. Biasanya kalau macet itu udah susah nih Pak, pasti untuk menyelesaikan suatu masalah itu agak rumit, karena biasanya masalah itu diselesaikan komunikasi yang efektif. Nah, itu yang dibutuhkan, pimpinan harus hadir di situ. Harus ada keterlibatan. Yes, macetnya di mana sih? Kita kan harus analisnya, jalan, ya enggak? Dan analisa itu kita harus secara komprehensif, tidak hanya dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, atas, bawah, ya kan? Kalau saya bilang itu, ini dari 8 penjuru mata angin ini harus dikaji nih. Iya, jangan sampai kita melihat bolpen kayak gini, taunya bolpennya bulat kayak gini, padahal kalau dari atas kelihatan panjang, kan seperti itu kan. Nah, disitulah dari kristalisasi itu nanti kita muncul bahwasanya keputusan yang kita ambil itu harus seperti apa, ya. Dan perlu kita perhatikan, apalagi terkait dengan kedisiplinan, nilai-nilai yang kita tanamkan itu tidak mungkin kita bisa memuaskan semua orang, terutama kita bicara masalah disiplin nih. Kadang ada yang merasa cocok. Iya lah ya, kalau boleh dibilang lah ya, pokoknya bicara masalah disiplin, lu suka nggak suka, mau nggak mau, jalannya harus seperti ini. Harus jadi SOP gitu. Betul, bicaranya sesuai SOP, hanya hubungan antar manusia kan tetap harus berjalan. Perlu minus itu tadi.
ya kan? Makanya kita ciptakan kondisi kerja bahwasanya disiplinnya kita dapat, ya. Terus kemudian hubungan antar rekan kerjanya juga enak, dapat, ya kan? Udah, ini bahwasanya jalan udah enak ini udah. Tinggal mau nyetelnya mau gimana. Udah Seperti lancar itu. ya, Betul Pak. sekali. Yes. Jangan nanti ketemu sama pimpinan, kalau boleh bilang keperak, ya kan? Stres tegang gitu ya kan? Ya enggak? Iya. Karena gitu kan? Ya, janganlah seperti itu. Maksudnya yang penting kita pekerjaan clear, hubungan dengan rekan kerja ya, dengan lingkungan Bawaslu lah, lingkungan yang di Bawaslu ini juga clear, hubungan dengan teman-teman juga clear. Selesai mas, enak kita kerjanya mas. Berarti seluruh staff jadi udah ya emang apa sendiri emang kedua lah ya Pak. Yes, Nyaman. betul. Kerja yang enak, kita bikin kerja itu enak, tapi jangan seenaknya. Ya, cluenya itu ya, deh. iya. Iyalah. Itu hal yang berbeda gitu Yo, Pak. udah lu, Sama lu yang kerja yang ya. enak aja, tapi jangan seenaknya. Ya kan? Iya, iya. Kembali lagi ke disiplin itu tadi. Makanya ini yang dipelajari ini kita nih. Dari titik sampai dengan ruang, dari ruang kembali ke titik. Selesai mas. Mau dimanapun kita insya Allah. Seperti itu. Asal menerapkan dari titik ruang ini insya Allah Yes, selesai nih Pak. betul. Lancar dipermudah nih Pak. Nah, iya. Ini kan yang mungkin ada yang baru dapatnya 10%, ada baru 20%. Kan seperti itu ya kan. Hanya kalau saya boleh bilang strum lagi kita. Cas lagi. Ya, biar full. Seperti itu. Menarik nih Pak. Gitu Mas Febri. Oke, siap. Nah, terus tadi nih Pak. Tadi kan sedikit disinggung soal apresiasi Pak. Ya. Nah, sejauh ini bagaimana sih sekretariat Bawaslu Banyumas Mm-mm. ini memberikan apresiasi untuk mereka yang disiplin dan berprestasi Pak? Mm-mm. Itu gimana Pak? Bicara masalah apresiasi ya, ini reward and punishment ya, Reward mungkin and ya, punishment, betul. atau apresiasi eh, dalam tataran kita menciptakan lingkungan kerja ya, mungkin ya. Itu bisa jadi Pak. Oke. Itu akan muncul secara alami mas, kalau menurut saya mas. Iya. Jadi apresiasi itu timbul karena dari kita sudah menerapkan kedisiplinan itu. Iya. Ketika kita tidak menerapkan, punishmentnya jelas ada. Bicara masalah punishment, kembali lagi kita berpikirnya jangan secara parsial ya, tidak hanya melihat dari sudut pandang aturan kepegawaian. Kan seperti itu kan. Itu pasti ada yang tertulis kaitannya dengan pemerintah atau kaitannya dengan surat edaran ataupun kaitannya dengan Perbawaslu dan seterusnya pola hubungan ya, kalau nggak salah di Perbawaslu 3 deh, Perbawaslu 3 kaitannya dengan pola hubungan. Terus kemudian apa-apa yang biasa sudah kita jalankan, kalau kita tidak sesuai dengan tujuan organisasi atau tidak disiplin, pastinya akan mendapatkan punishmentnya bicaranya sesuai aturannya ataupun punishment dari hubungan kerja nih ya kan. Nah cuma kaitannya dengan hubungan kerja, saya mencoba di sini untuk ya meminimalisir lah, jadi seminim mungkin terjadi adanya miss antara teman ataupun miss dengan pimpinan. Jadi nanti ketika kita bicara reward and punishmentnya itu jelas seperti itu mas. Tapi apakah ada bisa dipakai ya, kebanyakan kadang bisa di perusahaan-perusahaan ya, itu kadang ya, bagi mereka yang berprestasi atau bagi mereka yang dimakan itu ada reward itu kayak bisa berupa bonus, misalnya ada dikasih apa itu Pak, kalau di Bawaslu itu gimana Pak? Oke, bicara mindset perusahaan ya, betul. kita bicaranya mindsetnya abdi negara ya. Kita bicaranya mindsetnya abdi negara, bahwasanya satu, kita sudah mendapatkan gaji ya. Dua, sudah mendapatkan tunjangan kinerja ya. Tiga, sudah mendapatkan tunjangan yang lain lah yang
artinya dalam rangka mendukung keberlancaran kita bekerja di lembaga Bawaslu, kan seperti itu, ya kan? Jadi kalau boleh saya bilang, perjanjian kita, ikatan kita dengan negara, oke, itu atas dasar kita sudah digaji, kita sudah ada tunjangan, dan lain-lain, ya kan? Adapun tambahan lagi yang lain itu merupakan sebuah bonus. Yes, bonus yang tidak perlu kita harapkan. Dalam hal ini maksudnya jangan kita menjadi tomat, kan seperti itu. Ini aku kayak gini pulang sampai malam nih, harusnya ada tambah nih, ya kan? Ini aku ngerjain kayak gini nih dari pagi sampai sore nih, harusnya ada tahunya nih. Ya inilah, kalau boleh kita kayak gini, kita tahu lah, bro, kopi yuk, contoh misalnya kan. Terus kayaknya ini deh udah lemes amat nih, lapar ya, ayo beli makan ah, contoh misalnya gitu. Ini hal-hal kecil, yes, perhatian kecil tapi itu bisa berdampak besar. Itu yang saya rasakan seperti itu, mas, pola hubungan. Yes, Karena kadang itu jarang diperhatikan Pak, terkait program ini, karena kebanyakan kan mesti pikirnya ketika sudah berprestasi atau apa, harapnya ya mendapatkan reward tersendiri khusus itu. Iya, oke lah ya. Tanpa disadari itu sudah menjadi tugasnya panjenengan dalam menunjang pekerjaan, dalam mendharma baktikan diri kita kepada NKRI. Dalam hal ini kita dharma baktinya di Bawaslu, kan seperti itu kan. Nah, ini hubungannya sama reward nih. Ini teman-teman Bawaslu luar biasa. Coba prestasinya apa aja coba, banyak loh ini, tingkat 1 nasional, ya kan? Apa ya, podcast terbaik lah, ini nih kita lagi podcast ya, podcast terbaik se-Indonesia Raya loh, Galaksi Bima Sakti loh, ini luar biasa kan. Belum lagi prestasi-prestasi yang lain. Ini merupakan dedikasinya kita, hasil dari kedisiplinan kita, ya enggak? Itu reward dari lembaga, kan seperti itu kan. Nah, reward dari yang di atas ya sudah nggak perlu kita ceritakan lagi lah, ya kan? Artinya self esteemnya kita menjadi naik karena itu ya, semuanya terkait ya mas. Bicara masalah reward itu, reward and punishment ya, tadi Mas Febri tadi bilangnya masalah reward ya, itu kan masuk juga nih di apa, bukan di basic need lagi nih kita nih bicaranya. Abraham Maslow tuh, teorinya Abraham Maslow, masih ingat gak? Ada basic need, kebutuhan dasar, kebutuhan menengah, ada terus kemudian naik lagi di self esteemnya kita. Ini self esteemnya kita udah dapat nih dengan adanya reward nih, ya kan? Kita udah ada reward, self esteemnya kita naik, terus kemudian naik lagi kita aktualisasi diri, ya kan? Nah ini aktualisasinya kita seperti apa nih? Ayo, makanya kita coba press dalam ini saya bicara press adalah ayo kita bisa iya, break the limit, capek, naikin lagi standarnya, naikin lagi. Insya Allah mas, dari perjalanan teman-teman ya, semakin kesini juga semakin expert, semakin kesini semakin bisa mengerti kondisi pekerjaan, semakin kesini juga insya Allah prestasinya dengan adanya peningkatan disiplin ini, insya Allah prestasinya akan semakin meningkat. Amin. Apalagi ya, iya harus dong, harus. Kan tadi soal apresiasi nih Pak, dan sudah disinggung juga soal punishment. Nah, untuk punishment itu sendiri gimana Pak? Apanya? Di Indonesia misalnya ada yang kurang disiplin staffnya. Iya. Nah, ini biasanya lebih ke gimana punishment? Ya kita bicara punishment ya mas ya. Begini mas, kita bicara punishment, ketika sudah bicara punishment kita bicaranya aturan. Iya kan? Aturan. Ketika penjatuhan hukuman pun kita ada tingkatan.
Iya dong. Satu, kalau ada yang kurang disiplin, teguran dulu secara lisan. Nah, secara personal nih, ya kan, bro. Coba deh. Nah, saya gini bahwa ini kita suasana kerjanya yang enak deh. Iya, saya mau coba ngejun, saya mau style dan kita kerjanya yang enak tapi tidak seenak, ya kan? Kasih teguran secara lisan, ya kan? Kita lihatin dulu perkembangannya bagaimana. Oh ya, sudah ada perbaikan, ya, berarti klik. Tapi ketika secara lisannya belum ada teguran secara tertulis, kan seperti itu kan? Teguran tertulis pun itu masih ada tingkatannya lagi. Iya dong. Tertulis ya, satu, pernyataan tidak puas, teguran tertulis dulu menindaklanjuti apa yang tadi lisan. Terus kemudian selanjutnya pernyataan, teguran, pernyataan tidak puas dengan kinerja, ya. Nah, baru naik ke tingkat atasnya lagi ada surat peringatan, kan begitu. SP1, SP2, SP3, itu SP1, SP2, SP3. Tapi insya Allah teman-teman Bawaslu clear dengan hanya cuma dikasih teguran secara lisan saja, insya Allah sudah clear. Yes. Berarti di sini juga menekankan nih Pak, bahwa menekankan tadi teman-teman Bawaslu itu kan jika di perusahaan udah clear. Yes. Nah, pada sini tuh pendekatan itu sangat penting Pak. Betul, itu tadi yang kita sampaikan, komunikasinya kita. Iya. Iya. Sekarang pilih mana coba? Kita kerja dalam suasana yang tegang nih. Ya, kayak kemarin Mas. Saya pertama kali datang sini kan. Jaraknya tegang semuanya. Ya. Gak ada senyum, minimal senyum satu jari lah. Iya kan? Kita mau milih suasana yang seperti itu, ya kan? Tapi rodanya berjalannya kurang lancar. Apa kita memilih dengan suasana yang nyaman, suasana yang enak nih? Iya dong, ya kan? Kita senyum, udah deh lo, yang penting kerjaan kita selesaikan dengan baik, ya. Hubungan antar rekan juga clear, baik. Hubungan dengan pimpinan itu juga bagus. Selesai. Iya, itulah makanya yang saya tekankan di sini. Nah, saya tekankan di sini, makanya kan tadi bicaranya adalah pola penanaman. Betul, pendisiplinan itu perlu ditanamkan, sangat perlu ditanamkan. Kalau sudah ditanamkan, lihat tumbuhnya seperti apa, perkembangannya seperti apa, tinggal pendewasannya bagaimana. Itu Mas cluenya di sini, salah disiplin. Insya Allah kalau udah melakukan tahap-tahapan itu, yes, insya Allah pasti lancar. wah, masuk Banyumas seret. Nah, iya, Terus betul. Itu nanti insya Allah di tingkat nasional, bukan hanya masalah podcastnya aja, tapi barangkali mungkin ada nominasi yang lain, insya Allah bisa kita capai. Amin. Yes. Semoga ya Pak. Nah, bicara soal penghargaan nih Pak, tadi kan kita sudah sedikit singgung Bawaslu menjadi penghargaan podcast terbaik, terus hubungan lembaga terbaik juga. Nah, hubungan lembaga terbaik, media sosialnya juga Pak, media sosialnya juga luar biasa, media sosialnya terproduktif Pak. Yes, betul. Apakah ini juga salah satu hasil dari tim kreatif sekretariat Pak? Oh jelas Mas, jadi itu tidak lepas dari nilai disiplin, ya kan? Bagaimana kita menjadi media sosial terproduktif, ya enggak? Bagaimana kita menjadi produktif kalau kita tidak disiplin, ya enggak? Salah satu indikatornya adalah produk kita atau dokumentasi kita menyebar di media sosial, betul? Sehari berapa kali nih posting nih, ya enggak? Lah, rutin itu disiplin enggak? Konsisten itu dia makanya. Nah, tak sambung nih bicara masalah konsisten. Makanya ini sebuah komitmen jangka panjang kita untuk mencapai sinergi ya Bawaslu untuk menjadi lebih baik ke depan. Bicaranya kita komitmen kita seperti apa? Yuk kita bikin media sosial kita supaya bisa menjadi lebih
produktif nih, ya enggak? Komitmennya seperti apa? Oke. Mas Febri tadi juga udah bilang nih, asik nih, konsistensi. Ya enggak? Ya, Betul kan ya? Ini kita harus konsisten, disiplin. karena konsisten itu jadi sangat susah Pak. Susah sekali, kalau betul. Kalau belum tertanam di jiwa kita, ya rasa memilikinya itu loh. Bener nggak? Dari konsistensi itu muncullah konsekuensi. Konsekuensinya apa nih? Konsekuensi positif, konsekuensi negatif. Alhamdulillah kita masuknya di konsekuensi yang positif. Ada penghargaan, ya kan? Kita jadi Bawaslu Banyumas menjadi lebih dikenal di tingkat nasional, di tingkat provinsi. Seperti itu Mas sebetulnya. Berarti jika saya tekankan dari Bapak tadi itu suatu tujuan atau suatu keberhasilan itu Iya. tidak lepas dari disiplin dan Betul. konsistensi kita ya Pak. Yes. Karena balik lagi ketika kita konsistensi dalam hal positif pasti buah hasilnya juga. Hasilnya insya Allah pasti positif, enggak kan? Iya betul Pak. Orang kita konsistensi positif aja kadang ada aja hasilnya yang kurang bagus. Apalagi kalau yang konsistensinya negatif, udah jelas konsistensinya negatif, nggak mungkin ada kegiatan yang positif di situ. Ya, kita sudah konsisten untuk melakukan perbuatan yang baik saja, ya kan? Hasilnya belum tentu. Nah, itu dia. Betul. Makanya mari kita sama-sama tingkatkan kedisiplinan, tingkatkan kerjasama, tingkatkan komunikasi, ya kan? Demi terciptanya budaya kerja di Bawaslu ini yang bagus, untuk menjadikan Bawaslu menjadi lebih baik ke depan. Seperti itulah Mas. Mungkin karena ini sudah mepet waktu berbuka. Udah mepet. Iya, udah waktu berbuka ini Pak. Udah mau buka ya. Untuk Sobat Power di sana, terima kasih Pak untuk karena sudah menemani ngabuburit pengawasan di episode kali ini. Mungkin sebagai penutup Pak, Bapak bisa menyampaikan pesan untuk seluruh staf sekretariat Bawaslu Banyumas agar budaya disiplin tadi itu tidak hanya sebagai tanggung jawab atau slogan, tapi menjadi lifestyle di kantor Pak. Lifestyle ya. Oke. Sebetulnya udah seperti ini sih, apa seperti yang aku sampaikan di depan tadi ya. Yang sudah saya sampaikan di depan, saya mengajak teman-teman semuanya, mari kita tingkatkan disiplin pribadi, disiplin berorganisasi, disiplin sosial, dan disiplin bernegara. Ya. Dan kemudian jangan lupa niatkan diri kita, tanamkan di alam bawah sadar kita bahwasanya niat pekerjaan kita adalah untuk ibadah. Yes. Ciptakan ruang dengan Sang Pencipta. Ya. Yes. Karena kita hanya sebuah titik di ruangan yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Masuk ya? Oke. Ya. Pantun kan nih? Boleh tuh Pak. Biasanya pada pantun kan. Cakep. Mungkin untuk sobat pengawasan sangat menarik obrolan kita pada sore hari ini bersama Bapak Nunus Danyanto tentang bagaimana membangun budaya disiplin dan tanggung jawab khususnya di Bawaslu Kabupaten Banyumas sendiri. Nah, dari perbincangan kita tadi kita sama-sama belajar nih Pak tentang bagaimana itu disiplin dan disiplin itu sangat erat hubungannya dengan Sang Pencipta. Pasti. Karena ketika kita konsistensi dalam disiplin dan kita tanamkan di alam bawah sadar kita dan hubungan langsung dengan Sang Pencipta, maka insya Allah semua pekerjaan pasti akan lancar dan pasti kita akan menjadi lebih maju untuk ke depannya. Amin. Yes. Terima kasih banyak Pak Nunus atas waktu dan insight yang terima kasih juga ini. Mungkin ini sangat bermanfaat juga bagi khususnya diri saya sendiri dan teman-teman sahabat Bawaslu di luar sana. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi motivasi bagi seluruh keluarga besar Bawaslu. Amin. Oke Sobat Power, cukup sekian episode podcast Power kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe semua sosial media Bawaslu Banyumas supaya kalian bisa
menantikan keseruan di episode-episode selanjutnya. Sebelum saya akhiri, nah saya mau pantun nih Pak. Oke, Saya lanjut. Jangan lupa bilang cakep ya Pak. Bilang cakep kan nih? Iya cakep dong. Oke, Pak. cakep. Harus cakep. Pak. Oke. Jalan-jalan ke kota Bali. Oke, cakep. Cakep. Jangan lupa membeli kemangi. Oh, cakep. Saya Ebi pamit undur diri. Jumpa lagi di lain hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Aduh, agak nervous saya Pak.